Halo manusia sekalian, berjumpa lagi dan bagaimana bisa diet itu bisa kita kategorikan sebagai lifestyle-nya para sufi. Ya, seperti apa jalan ceritanya? Oke, mari kita simak video yang satu ini. Oke, dan untuk menjawab pertanyaan ini, ya kita perlu luruskan terlebih dahulu apa itu sufi atau tasawuf dan apa itu diet. Jadi ketika kita mendengar kata tasawuf, mungkin yang ada di benak kita itu hanya tentang berzikir, tentang tarian sufi atau apapun itu yang biasa kita ketahui. Padahal sebenarnya tasawuf itu memiliki ranah, memiliki domain yang lebih luas daripada hal itu. Nah, kenapa? Karena tasawuf itu sebenarnya adalah sidqut tawajuh ilallah. Ini menurut Syekh Zarruq, ya, definisi yang diutarakan oleh Syekh Zarruq, salah satu ulama terkemuka yang juga memiliki karya berupa kaidah-kaidah tasawuf. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi tasawuf itu adalah fokus kepada Allah. Jadi kita beribadah itu juga diarahkan, difokuskan itu semuanya kepada Allah. Jadi seperti itu konsep umum dari tasawuf. Dan juga tasawuf itu diadopsi juga dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi kalau iman ini adalah tentang akidah kita, ya, akidah bahwa Tuhan Maha Esa, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan lain sebagainya. Dan Islam ini adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya, rukun Islam yang 5 itu. Dan ihsan, nah inilah konsep yang dibawa oleh tasawuf. Ihsan di sini maksudnya adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, atau kalaupun tidak bisa, kita beribadah dengan membayangkan, dengan meyakini bahwa Allah sedang melihat kita. Jadi konsep seperti inilah yang dibawa oleh tasawuf. Nah, sehingga nanti dalam praktiknya tasawuf ini semakin berkembang. Jadi bukan tentang hanya ibadah dengan Allah saja, bukan hanya tentang berzikir atau tarian-tarian sufi, tapi lebih ke nantinya ini ada hubungannya dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya banyak aspek yang akan dibahas, ya, baik itu aspek interaksi sosial, baik itu bagaimana adabnya dengan orang tua, bagaimana adabnya nanti dengan yang lebih muda dan atau yang sepantaran, itu akan lebih dibahas di sana. Nah, tapi di pembahasan kali ini itu kita akan membahas tentang diet. Ya, kenapa ini jadi diet? Karena gini, salah satu konsep tasawuf atau adab dalam tasawuf, adabnya para sufi itu adalah mengatur pola makan, yaitu makan itu perlu diatur, tata caranya seperti apa, bagaimana cara mendapatkan makanan yang benar, dan seperti apa cara makannya. Nah, itu memang diatur dalam tasawuf, sehingga sufi itu melaksanakan hal itu. Nah, dan satu konsep yang menurutku paling utama juga di konsep mengatur makan ini adalah makan sesuai kebutuhan. Jadi di konsep-konsep tasawuf itu tentu sangat menganut yang namanya makan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi para sufi itu makannya harus sesuai kebutuhan, artinya tidak disarankan untuk melebihi kebutuhan. Nah, konsep yang seperti ini itu kan sama dengan konsep diet. Kenapa? Karena diet sebenarnya, ya, kita perlu luruskan lagi bahwa diet itu bukan sekedar fat loss, weight loss, atau untuk menurunkan berat badan, tapi diet itu lebih luas juga ranahnya, yaitu mengatur pola makan supaya
kita bisa hidup lebih sehat. Nah, dan tentunya dalam diet juga kita harus atau disarankan untuk makan juga sesuai kebutuhan sehari-hari. Nah, ya seperti yang kita ketahui secara sains, kita itu membutuhkan beberapa aspek nutrisi, ya, baik dari karbohidrat maupun itu protein dan lemak. Semua ini kita membutuhkan setidaknya 3 komponen ini, makronutrien yang kita butuhkan. Nah, sehingga, kalau kita lihat konsep umumnya dari adab makan yang dianut oleh para sufi atau dalam tasawuf itu memiliki kesamaan dengan konsep yang ada di diet. Artinya, dalam diet kita harus atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga dalam diet juga tidak disarankan untuk makan makanan lebih dari kebutuhan, karena itu ya tentunya nanti akan ketika terus menumpuk itu akan bermasalah kepada berat badan dan ya nantinya akan menimbulkan obesitas. Nah, disitulah letak kesamaan antara sufi, tasawuf, dan konsep diet. Jadi tidak berlebihan ketika aku bilang bahwa diet atau mengatur pola makan yang sehat ini itu adalah lifestyle-nya para sufi. Jadi kalian yang sudah melakukan hal ini, kalian sudah melakukan sebagian lifestyle yang dilakukan oleh para pelaku tasawuf. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan ya, see ya.